Oke, Smartverse pas banget 14 Februari hari ini kita diperingati dengan Hari Valentine, tapi nggak tahu sih semuanya ngerayain apa enggak ya. Tapi pas banget lagi ngomongin soal hubungan, cinta. Di segmen kali ini kita akan ngebahas soal hubungan yang sehat bagi generasi Gen Z. Nah, untuk ngebahasnya tentunya saya nggak sendiri, nggak bisa juga ngebahas sendiri ya. Jadi butuh pakarnya dan sudah hadir di studio Binus TV ada Counselor Student Wellbeing Service, ada Kak Dwi Ningsih Aryani. Selamat sore. Sore. Kita pas banget hari ini, pas banget sepertinya outfitnya pink ya. Mau ngebahas soal hubungan cinta generasi Gen Z ya gitu. Kayaknya hubungannya saat ini lumayan banyak dibahas dan lumayan banyak viral juga beberapa kasusnya. Kayaknya nggak ngomongin kasusnya tapi isunya gitu. Bahwa di Gen Z ini kan mendefinisikan banyaklah untuk di sosial media itu tuh punya standar relationship goals. Kira-kira ya untuk menurut kacamatanya Kak Dwi ini, kira-kira Gen Z ini nih mendefinisikan relationship goals di era digital ini tuh seperti apa sih, dan kira-kira seberapa ngaruhnya media sosial untuk menciptakan standar hubungan di relationship mereka seperti apa? Oke, ya karena Gen Z itu salah satunya sangat dekat dengan sosial media ya dan digital gitu. Jadi kalau kita ngomongin relationship goals, pasti mereka itu akan mengacunya ke apa yang ada di sosial media gitu. Jadi apa yang dilihat gitu ya. Jadi banyak banget yang akhirnya menentukan standar relationship-nya itu berdasarkan apa yang mereka lihat di sosial media gitu. Jadi biasanya itu kan suka kalau ngepost ada hashtagnya ya relationship goals gitu ya. Wah, goals banget gitu. Jadi memang banyak mengacunya ke apa yang dilihat di sosial media aja. Padahal mungkin yang diperlihatkan di sosial media itu kan pasti yang manis-manisnya aja, ya kan? Berantem-berantemnya itu jarang tuh di-post gitu. Ataupun kalau di-post biasanya di second account atau di close friend gitu. Jadi itu nggak ter-expose gitu ya keluar gitu. Nah, cuman jadinya itu mungkin jadi bikin standarnya itu kadang-kadang jadi nggak realistis gitu, karena yang dilihat tuh ya yang baik-baiknya aja gitu. Mesra-mesraannya terus, liburan-liburannya, makanan romantisnya itu menurut mereka relationship goals tuh seperti itu kebanyakan ya. Saya nggak mengeneralisin, tapi kira-kira dari definisi tersebut kira-kira nih apa aja sih yang mungkin sering kali menjadi red flags untuk dilakukan oleh Gen Z apabila dalam membangun hubungan yang sehat dan ideal. Mungkin love bombing termasuk, posesif yang berkedok keterbukaan melalui mengetahui seluruh password akun media sosial, itu kan red flags-nya. Pandangannya gimana kira-kira? Ya, nah jadi karena Gen Z ini dari kecil tuh mereka udah digitally native ya, jadi banyak berinteraksinya memang melalui gadget gitu. Biasanya itu komunikasinya lewat chat, video call gitu ya, dibandingkan ketemu gitu. Nah, ketika kita berinteraksinya itu jarak jauh, mungkin jadi banyak area-area yang kita jadinya nggak bisa perhatikan secara detail gitu. Makanya muncul tuh kayak tadi tuh ada area-area misalnya jadinya love bombing gitu ya, berusaha untuk ngasih gitu ya dari awal gitu. Jadi kita nggak bisa notice bahwa ini tuh sebenarnya dia tulus apa enggak ya gitu. Sedangkan kalau kita ketemu langsung kan sering ketemu tuh bisa kelihatan ya gitu bahwa kayaknya ini nih dia nggak tulus nih, nggak konsisten nih gitu. Tapi karena kita lebih banyak berinteraksinya di digital dan melalui gadget gitu, jadinya banyak yang mungkin terjebak gitu melalui love bombing. Atau misalnya tadi tuh dengan adanya sosial media kita lihat yang bagus-bagus, itu jadi banyak yang menormalisasi hal-hal yang sebenarnya toksik gitu. Kayak tadi tuh harus tahu password gitu ya, atau sekarang itu kan lagi rame juga soal romantisasi gitu, semuanya diromantisasi gitu ya. Kayak misalnya perilaku-perilaku posesif gitu, itu dilihat dari sudut pandang yang lebih romantis gitu. Padahal sebenarnya itu lagi diposesifin sama pacarnya kayak gitu. Oke, nah berarti kan ciri-ciri sebenarnya sudah banyak gitu ya. Mungkin banyak juga pasangan-pasangan muda-mudi ini nih yang sebetulnya ada di dalam situasi tersebut gitu. Cuman yang kita nggak tahu lah gitu, apakah karena rasa cintanya sangat besar gitu, jadinya denial gitu bahwa sebenarnya pasangan gue tuh ini udah ada tanda-tanda red flags gitu. Jadinya tapi gue memilih untuk stay. Apa sih sebetulnya faktor yang biasanya
besar gitu pengaruhnya sampai mereka tuh nggak mau pisah gitu. Kenapa mereka, maksud saya apa faktor yang membuat mereka tuh tetap bertahan dalam hubungan toksik gitu? Ya, sebenarnya faktornya banyak ya gitu. Tadi salah satunya gitu, adanya standar yang tidak realistis gitu ya. Karena kita ngelihat cuman standar dari orang lain yang kita lihat di sosial media gitu. Akhirnya kita melihat pasangan itu, oh harusnya pasanganku kayak gini gitu ya. Oh nggak apa-apa kok gitu ya. Nanti dia juga akan berubah, misalnya kayak tadi dalam hal love bombing gitu misalnya ya. Kita udah tahu nih sebenarnya itu kayaknya ini udah menunjukkan tanda-tanda ini udah nggak sehat gitu. Kok di awal tuh dia manis banget gitu ya, tapi kok sekarang udah mulai mungkin manipulatif gitu ya. Tapi karena ada standar tadi, kita jadi kayak nggak apa-apa kok, dulu dia baik gitu, mungkin nanti dia akan berubah gitu ya. Jadi ada tuh standar-standar yang seperti itu yang bikin mereka tuh masih punya harapan gitu loh, bahwa oh kayaknya masih bisa diperbaiki gitu. Jadi dengan adanya standar yang tidak realistis, itu bikin orang tuh lebih cenderung untuk bertahan dalam hubungan yang toksik gitu. Sebetulnya gimana ya, untuk kasus-kasus ini kan sebenarnya banyak ya gitu. Aku oke lah, dia mungkin masih bisa memilih bertahan gitu. Tapi kita ngebahas dari sisi mentalitinya gitu ya. Apa sih orang yang penyebabnya gitu? Mungkin yang kita ngomongin dari love bombing sama posesif ya. Apa mungkin penyebabnya dalam salah satu pasangan tersebut mereka melakukan hal itu? Kenapa dia jadi love bombing? Kenapa juga jadi posesif yang akhirnya menimbulkan red flags dalam hubungan yang toksik? Apa sih Kak faktornya gitu? Dari mental psikisnya apa yang dia rasain gitu? Ya, sebenarnya sama gitu ya. Entah itu dari orang yang melakukan love bombing, posesif, manipulatif gitu ya, ataupun orang yang tadi tuh memilih bertahan di dalam hubungan yang udah tahu tuh toksik gitu. Nah, iya. Berarti ada dua sisi ya. Ada dua sisi gitu. Tapi sebenarnya basicnya sama, yaitu kita ngerasa insecure gitu. Kita tuh ngerasa nggak aman dan nggak nyaman untuk ada di dalam sebuah hubungan. Dan kita tuh ngerasa kayak gue tuh kayaknya nggak layak untuk dicintai gitu ya. Kita tuh nggak pede kalau kita tuh bisa loh dicintai secara sehat gitu. Akhirnya ketika misalnya kita ambil sudut pandang orang yang melakukan, mereka kan jadinya dia nggak pede nih dengan diri dia bahwa dia tuh berhak dan layak untuk dicintai secara sehat. Akhirnya dia memanipulasi orang lain supaya bisa dapetin perhatiannya, kasih sayangnya gitu ya. Begitu juga dengan orang yang udah tahu itu toksik tapi masih bertahan gitu, karena dia ngerasa kalau aku keluar dari hubungan ini emang ada yang sayang sama aku, emang masih ada yang mau sama aku, dia aja tuh yang kemarin sayang banget tuh bisa loh berubah gitu ya, apalagi nanti gitu. Jadi sebenarnya basicnya adalah kalau di psikologi kita sebutnya sebagai insecure attachment gitu. Jadi keterikatan gitu ya, rasa kasih sayang gitu yang sebenarnya nggak aman atau nggak nyaman buat diri kita gitu. Nah itu bisa terjadi karena apa nih Kak? Misalnya dia pertama tadi bisa bilang dia nggak pede kan, berarti insecure. Apakah memang salah satunya inner child bisa menjadi faktor gitu, atau mungkin traumatik gitu, misal dia dulu pernah punya hubungan yang ternyata dia misalnya mungkin diselingkuhin, jadinya dia ngerasa nggak ada artinya ketika dia punya pasangan, nggak selingkuh tapi dia love bombing, tapi dia posesif gitu. Itu kan menjadi suatu trauma lah gitu. Apakah mungkin salah satu faktornya itu? Ya, itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang itu untuk punya insecure attachment juga gitu ya. Untuk tadi tuh ngerasain nggak pede gitu, bahwa dirinya itu layak dan berhak untuk dicintai secara sehat gitu. Entah itu dari pengalaman di masa lalu waktu dia kecil gitu. Salah satunya kan ruang paling aman atau secure base kita itu harusnya adalah keluarga. Tapi kalau kita nggak dapetin itu dari keluarga, kita kan akan terus nyari ya di luar gitu. Antara kita nyari terus atau kita jadi nggak percaya bahwa ada ya sebenarnya orang yang bisa sayang loh sama kita gitu. Atau mungkin pengalaman-pengalaman misalnya bullying gitu waktu sekolah gitu ya, terus pengalaman-pengalaman sosial yang bikin dia nggak nyaman gitu, itu juga bisa berpengaruh, termasuk juga pengalaman traumatis gitu, entah itu dari keluarga ataupun di relationship sebelumnya gitu. Oke, berarti hal-hal yang tadi itu sebetulnya sebab dan akibatnya. Yes. Itu kalau misalkan sudah dalam satu hubungan, berarti sudah jadi akibat dan akibat hasilnya jadi toksik kayak gitu. Apa dulu nih yang perlu diperbaiki sebelum memulai atau sebelum terjerumus ke toxic relationship? Ya, tadi kan kita udah tahu ya, base-nya adalah untuk ngerasa
layak dulu gitu. Kita ngerasa bahwa kita tuh layak loh dicintai secara sehat gitu ya. Jadi dimulainya memang dari diri kita sendiri gitu. Salah satu faktornya juga tuh jadi banyak ya tadi ya, jadi ngerasa kayaknya ada nggak ya yang suka sama aku, ada nggak ya yang akan sayang sama aku gitu. Jadi kita perlu ngerasa safe dulu nih sama diri kita sendiri. Kalau kita udah mencintai diri kita udah pede sama diri kita gitu ya, kita udah ngerasa bahwa dengan lebih dan kurangnya kita tuh pasti ada kok yang akan sayang gitu. Jadi kita nggak akan terjebak dalam hubungan yang toksik. Kalau ada yang toksik ya udah tinggalin aja gitu. Atau sebaliknya gitu, kita nggak akan jadi pelaku gitu ya dalam hubungan yang toksik, karena kita tahu tanpa melakukan itu pun pasangan kita akan tetap sayang kok gitu, tanpa memanipulasi, tanpa bikin posesif gitu, dia akan tetap sayang kok sama kita gitu. Jadi yang paling penting adalah untuk kita ngerasa safe dulu sama diri kita sendiri. Kalau sekarang mungkin teman-teman gitu ya, Binusian gitu, itu udah sering banget di sosial media juga banyak ya gitu yang nge-share soal self care gitu, terus juga healing your inner child gitu ya. Jadi memang dimulai dari merawat diri kita sendiri dulu. Lalu setelah itu baru kita bisa ngembangin misalnya batasan-batasan yang sehat dalam hubungan gitu ya. Itu bisa kita sepakatin sih sama pasangan kita masing-masing nantinya gitu. Oke, kira-kira ciri-ciri hubungan yang sehat itu seperti apa? Oke, ada beberapa karakteristik dari hubungan yang sehat. Yang pertama adalah komunikasi yang sehat, karena itu penting banget ya gitu. Kita perlu punya komunikasi yang terbuka, yang jelas, dan itu bisa dipahami oleh satu sama lain gitu. Walaupun kadang-kadang sebagai pasangan mungkin kita punya ya gitu hal-hal yang kayaknya kita berdua doang nih yang tahu gitu ya, orang lain kayaknya nggak ngerti, ya nggak apa-apa gitu. Artinya kita punya kita udah saling ngerti satu sama lain gitu kan. Yang kedua adalah punya healthy boundaries. Jadi punya batasan yang sehat. Batas itu bukan berarti kita jadi punya tembok gitu ya antara kita dan pasangan. Tapi kita tahu nih ada garis hijaunya, green line gitu, bahwa kamu boleh lewat sampai sini gitu. Kalau lewat dari sini aku nggak bisa. Contohnya tadi misalnya dalam hal password gitu ya. Bisa jadi buat kita itu sesuatu yang kita nggak suka gitu. Kita bisa sampaikan aja ke pasangan gitu bahwa nggak harus loh dengan cara seperti itu gitu ya, tapi kita punya batasannya sendiri. Atau misalnya dalam afeksi secara fisik gitu ya, ada yang mungkin punya batasan tertentu gitu, aku nggak suka kalau disentuh, aku nggak suka diperlakukan seperti ini gitu. Kita bisa sampaikan itu. Nah itu kan balik lagi ke komunikasi ya. Kalau komunikasinya jelek kan susah ya gitu, kayak gitu sih. Oke, nah kira-kira nih apa pesan dari Kak Dwi untuk para Gen Z nih agar bisa membangun hubungan yang bahagia dan sehat? Kira-kira gimana? Oke, ya mungkin buat teman-teman Gen Z gitu ya, untuk bisa mengembangkan hubungan yang sehat, mulailah dari mencintai diri sendiri dulu gitu, sehingga teman-teman ngerasa bahwa teman-teman itu juga layak untuk dicintai secara sehat oleh pasangannya. Oke, kalau ini udah kayak lagi konsul. Kalau nggak ada kamera kayak lebih panjang lagi nih sebenarnya nih, tapi kita terbatas oleh waktu ya Kak. Aku mau ucapin terima kasih Kak Dwi sudah menyempatkan hadir di sini dan sudah memberikan pesan-pesan yang sangat manis untuk para Gen Z supaya nggak ada lagi dan bisa terselamatkan dari hubungan yang toksik. Oke, Smart Viewers jangan kemana-mana, kita masih punya berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Jurnal Binusian.